Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Virginia Tuela dengan NIM 2314201118, kelas A3 Keperawatan semester 1 dengan mata kuliah Kebutuhan Pemenuhan Dasar Manusia, dosen yang terhormat Nurse Fania Tampilang, Eskep MKes. Definisi gastritis. Gastritis atau lebih dikenal sebagai mah berasal dari bahasa Yunani yaitu gastroyang berarti perut atau lambung dan itis yang berarti inflamasi atau peradangan. Gastritis adalah inflamasi dari mukosa lambung, Kapita Selecta Kedokteran, edisi ketiga hal 492. Gastritis adalah segala radang mukosa lambung. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, edisi ke-8 hal 1062. Gastritis merupakan suatu keadaan peradangan atau perdarahan mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronis, difus atau lokal. Patofisiologi Sylvia A. Price, hal 422. Berdasarkan berbagai pendapat tokoh di atas, gastritis dapat juga diartikan sebagai suatu proses inflamasi pada lapisan mukosa dan submukosa lambung dan secara histopatologi dapat dibuktikan dengan adanya infiltrasi sel-sel radang pada daerah tersebut. Gastritis bukan merupakan penyakit tunggal, tetapi terbentuk dari beberapa kondisi yang kesemuanya itu mengakibatkan peradangan pada lambung. Klasifikasi gastritis. Gastritis menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu David Overdorf 2002. 1. Gastritis akut disebabkan oleh mencerna asam atau alkali kuat yang dapat menyebabkan mukosa menjadi gangren atau perforasi. Gastritis akut dibagi menjadi dua garis besar, yaitu gastritis eksogen akut biasanya disebabkan oleh faktor-faktor dari luar seperti bahan kimia, misal lisol, alkohol, merokok, kafein lada, steroid, mekanis iritasi, bakterial, obat analgetik, antiinflamasi terutama aspirin dan dosis rendah sudah dapat menyebabkan erosi mukosa lambung. Gastritis endogen akut adalah gastritis yang disebabkan oleh kelainan badan. 2. Gastritis kronik, inflamasi lambung yang lama dapat disebabkan oleh ulkus benigna atau maligna dari lambung atau oleh bakteri Helicobacter pylori (H. pylori). Gastritis kronik dikelompokkan lagi dalam dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Dikatakan gastritis kronik tipe A jika mampu menghasilkan imun sendiri. Tipe ini dikaitkan dengan atrofi dari kelenjar lambung dan penurunan mukosa. Penurunan pada sekresi gastrik mempengaruhi produksi antibodi. Anemia pernisiosa berkembang pada proses ini. Etiologi. Lambung adalah sebuah kantung otot yang kosong terletak pada bagian kiri atas perut tepat di bawah tulang iga. Lambung orang dewasa mempunyai panjang berkisar antara 10 inci dan dapat mengembang untuk menampung makanan atau minuman sebanyak 1 galon. Bila lambung dalam keadaan kosong, maka ia akan melipat mirip seperti sebuah akordion. Ketika lambung mulai terisi dan mengembang, lipatan-lipatan tersebut secara bertahap membuka. Lambung memproses dan menyimpan makanan dan secara bertahap melepaskannya ke dalam usus kecil. Ketika makanan masuk ke dalam esophagus, semua cincin otot yang berada pada sambungan antara esophagus dan lambung esophageal akan membuka dan membiarkan makanan masuk ke lambung. Setelah masuk ke lambung, cincin ini menutup
Dinding lambung terdiri dari lapisan-lapisan otot yang kuat. Ketika makanan berada di lambung, dinding lambung akan mulai menghancurkan makanan tersebut. Patofisiologi 1. Gastritis akut. Pengaruh efek samping obat NSAIDs atau non-steroidal anti-inflammatory drug seperti aspirin juga dapat menimbulkan gastritis. Obat analgesik antiinflamasi non-steroid (AINS) seperti aspirin, ibuprofen, dan naproxen dapat menyebabkan peradangan pada lambung dengan cara mengurangi prostaglandin bertugas melindungi dinding lambung. 2. Gastritis kronis. Gastritis kronis dapat diklasifikasikan tipe A. Komplikasi 1. Gastritis akut. Komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh gastritis akut adalah perdarahan saluran cerna bagian atas (SCBA) berupa hematemesis dan melena dapat berakhir sebagai shock hemoragik. Khusus untuk perdarahan SCBA perlu dibedakan dengan tukak peptik. Gambaran klinis yang diperlihatkan hampir sama. Namun pada tukak peptik penyebab utamanya adalah H. pylori sebesar 1000%, pada tukak duodenum dan 60-90% pada tukak lambung. Diagnosis pasti dapat ditegakkan dengan endoskopi. 2. Gastritis kronis. Diagnosis keperawatan: defisit volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat dan output cair yang berlebih (mual dan muntah). Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan intake asupan gizi. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Diagnosa keperawatan: kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya informasi. Nyeri berhubungan dengan stres asam lambung. Intervensi keperawatan: defisit volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat dan output cair yang berlebih (mual dan muntah). Tujuan: mencegah output yang berlebih dan mengoptimalkan intake cair. Kriteria hasil: mempertahankan volume cairan adekuat dengan dibuktikan oleh mukosa bibir lembab, turgor kulit baik, pengisian kapiler berwarna merah muda, input dan output seimbang.